بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas anugerah iman, Islam dan ihsan, terutama pula nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat-nikmat tersebutlah maka kita semua diberikan kesempatan oleh Allah dan dipilih oleh Allah menjadi salah satu hamba Allah yang menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya wujud syukur kita aplikasikan dalam nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri maupun kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, karena nilai takwa inilah yang menjadikan segala masalah kita dalam kehidupan sehari-hari akan Allah temukan jalannya, dan bahkan lebih dari itu Allah akan berikan kepada kita rizki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini banyak dibicarakan di media massa antara ilustrasi azan wal'iyadu billah yang dikiaskan dengan gonggongan anjing. Ini merupakan suatu ucapan yang tidak layak, ucapan yang tidak patut, karena dapat menimbulkan singgungan kepada kaum muslimin dan muslimat. Terlebih jika yang mengucapkan merupakan pabrik figur atau merupakan salah satu pemerintah yang menjabat di satu jabatan. Tentunya ini sangat miris, karena banyak hati-hati yang terluka daripada ucapan yang tidak terarah atau tidak tertata. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan mereka yang suka berkumandang atau mengumandangkan azan. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa ardah, beliau catat di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di juz yang kedua menjadikan satu bab yang masuk dalam kategori babul fadail, bab-bab di antara bab-bab keutamaan, yaitu fadlul muadzin, keutamaannya orang-orang yang mengumandangkan azan. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu kala saat syiar Islam disampaikan di negeri yang kita cintai ini, yaitu bangsa Indonesia, rasanya tidak pernah kita dengar ada larangan-larangan atau bahkan ada aturan-aturan tentang volume toa dari setiap masjid atau musalla yang mengumandangkan azan setiap harinya 5 kali. Tapi akhir-akhir ini sungguh sangat amat ironis,
negeri yang banyak mayoritasnya orang-orang muslim, tapi seolah peraturan Islam seringkali dinomorduakan, bahkan seringkali ditindas dan disempitkan, sehingga tidak sedikit dari umat Islam yang merasa resah atas peraturan-peraturan tersebut. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 608 menyebutkan bahwa idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan itu untuk salat, apabila muazzin mengumandangkan azannya, adbara syaitanu wa lahu du'at, maka syaitan itu akan pergi sambil dalam berkeadaan kejut. Berarti yang bisa mengusir syaitan di antaranya adalah lantunan suara azan. Yang kedua, di antara fadilah azan, bahwa orang yang senantiasa mengumandangkan azan, maka bersyukurlah, beruntunglah, beristiqomahlah, karena mendapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud di nomor hadis 517, Rasulullah bersabda, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam, berikanlah petunjuk kepada para ulama, berikanlah petunjuk kepada para pemimpin, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang senantiasa memandangkan azan. Melalui hadis tersebut, bahwa orang yang memandangkan azan mendapat jaminan ampunan di antara doa-doa yang doa Rasulullah SAW lantunkan agar orang-orang yang memandangkan suara azan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, apa di antara sunnah-sunnah azan? Apa di antara yang harus dilakukan seorang muazzin setiap harinya saat dia mengumandangkan azan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat kitab Al-Muwatta jilid yang pertama halaman 68, Imam Malik mencatat radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa idza azanta lis-shalah farfa' sautaka bin-nida, apabila kalian memandangkan azan untuk salat, maka angkatlah suara kalian dengan keras. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menyatakan bahwa wa yusannu, disunnahkan, raf'u sauti bil adhan, mengangkat suara saat memandangkan azan. Ini dicatat dalam kitab Fathul Mu'in. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam mengangkat suara azan, Rasulullah pun mendidik kepada kita untuk memilah dan memilih mereka yang memandangkan azan. Tentunya yang suaranya indah dan enak didengar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat sahabat Abdullah bin Zaid mimpi mendapat perintah azan lalu menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah, maka Rasulullah panggil Bilal bin Rabah. Untuk apa Bilal dipanggil? Untuk mengumandangkan suara azan, karena Rasulullah mengetahui betapa indahnya, betapa eloknya, betapa enaknya suaranya daripada suara Bilal bin Rabah. Maka sudah
pun menjadi pelajaran bagi kita. Masjid-masjid, musola-musola, surau-surau yang dimana dikumandangkan azan di sana, sebaiknya memilih dan memilah muazzinnya adalah orang-orang yang bersuara bagus, karena Nabi pun memilih daripada para sahabat di antara mereka yang suaranya bagus dalam melantunkan azan. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara pernyataan yang menyinggung umat Islam ketika azan disamakan dengan gonggongan anjing. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu wa arda, Nabi bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilab," apabila kalian mendengar gonggongan anjing, wa nahifil himar, dan kalian mendengar jeritannya keledai, maka ketahuilah fata'awwadhu billah, meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita disuruh minta perlindungan saat mendengar suara anjing? Fa innahunna yarayna la tarawna, karena anjing itu mendengar dan melihat sesuatu yang kalian tidak melihat, yaitu melihat syaitan. Dan begitulah kiasan Nabi sejak 14 abad yang lalu. Maka hati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata, mengeluarkan bahasa, agar tidak banyak orang yang tersinggung dengan lisan-lisan yang kita utarakan di hadapan orang lain. Al-muslimu, orang muslim, man salima lisanuhu wa yaduhu, adalah orang yang lisannya tidak mengganggu orang lain dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan negeri kita ini aman, tentram dan sejahtera, serta pemimpinnya melakukan kebijakan yang adil-adil di mata rakyat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma